Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nadila Audisyadia dengan NIM 8111420094 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menyampaikan materi dalam buku Pintu-Pintu Menuju Tuhan bab 15 dengan topik laki-laki tentang kaum jamaah. Dalam topik ini, saya bagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, yaitu mengenai apa itu al-jamaah. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau biasa yang disebut dengan aswaja. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan kaum jamaah. Yang keempat, yaitu mengenai revolusi Abbasiyah. Yang pertama, yaitu mengenai apa itu al-jamaah. Al-jamaah. Kata al-jamaah dari segi bahasa yang terdiri dari huruf jim, mim, dan ain memiliki makna menghimpun sesuatu menjadi satu kesatuan. Sedangkan menurut istilah, al-jamaah adalah golongan orang yang menjaga tradisi umat sebelumnya, sahabat dan tabi'in, dan mengikuti mereka sampai kapanpun. Mereka juga selalu bersatu dalam hal kebenaran yang berdasarkan para Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dalam keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Mereka berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya, istiqomah dalam ittiba terhadapnya. Adanya kelompok Al-Sunnah wal Jamaah sering dikaitkan dengan sebuah hadis yang menuturkan tentang adanya sabda Nabi Muhammad bahwa kaum Majusi terbagi menjadi 70 golongan, kaum Yahudi menjadi 71 golongan, kaum Nasrani menjadi 72 golongan, dan kaum Islam menjadi 73 golongan. Semuanya celaka kecuali satu golongan. Dan dari kalangan kaum Muslim, satu golongan yang selamat itu ialah Al-Sunnah wal Jamaah atau yang disebut dengan aswaja. Yang ketiga yaitu mengenai pertumbuhan kaum-kaum jamaah. Pertumbuhan aswaja yang merupakan salah satu kaum jamaah berlangsung cukup lama. Pada tahun 41 Hijriah, ramai diperbincangkan persatuan kembali seluruh umat Islam di bawah Khalifah Muawiyah. Mereka menanamkan persatuan menyeluruh itu dengan sebutan jamaah, dan di tahun 41 Hijriah itu juga disebut dengan tahun persatuan atau Am al-Jamaah. Terjadinya persatuan tersebut tidaklah berlangsung lancar, yaitu terdapat fitnah atau cobaan dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh kaum Khawarij, bekas pendukungnya sendiri, dan selanjutnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diteruskan oleh anaknya yang bernama Al-Hasan. Setelah itu, Hasan putra Ali menyerahkan seluruh kekuasaan di tangan Muawiyah, dan hal tersebut membuat umat Islam bersatu kembali. Sejarah mencatat bahwa di bawah pemerintahan Muawiyah terdapat berbagai program-program yang tertunda selama fitnah-fitnah tersebut berlangsung, yaitu terutama dalam program pembebasan negeri-negeri yang terbelenggu oleh kezaliman. Akhirnya dapat diteruskan kembali dengan cara kaum Muawiyah mengirimkan tentara Islam ke seluruh penjuru dunia dan daerah kekhalifahan Islam menjadi berlipat ganda. Kaum muslimin menilai bahwa pada masa itu disebut masa pengulangan kejayaan ekspedisi pembebasan atau Al-Futuhat, dan sejak saat itu tumbuhlah sikap teguh mereka untuk menghargai persatuan atau yang disebut dengan jamaah. Namun, pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Al-Aziz, muncul lagi beberapa pertikaian dan pemberontakan yang disebabkan oleh kezaliman para khalifah Damaskus sendiri, yaitu mereka yang memerintah sebelum Umar bin Abdul Al-Aziz. Setelah Umar bin Abdul Al-Aziz meninggal, lalu bangkitlah sebuah revolusi yang dinamakan Revolusi Abbasiyah. Yang keempat, yaitu mengenai Revolusi Abbasiyah. Islam mengalami zaman keemasan yaitu pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Abbasiyah menempati kedudukan penting dalam sejarah Islam, antara lain karena kejayaan Islam mencapai puncaknya dalam rentang waktu yang paling panjang. Dinasti ini mulai berkuasa tahun 132 sampai 656 Hijriah, bertepatan dengan tahun 750 sampai dengan 1258 Hijriah. Dengan naiknya dinasti Abbasiyah ke panggung kekuasaan, sejarah Islam memasuki fase baru. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaan pada masa Abbasiyah.
Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah dalam periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Revolusi Abbasiyah ini ditentang oleh dinasti Umayyah, yaitu kaum Syiah dan kaum Khawarij. Setelah revolusi itu menang, kaum Abbasiyah berhasil menyingkirkan kaum Umayyah, golongan Syiah, dan Khawarij. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi dan anaknya yang bernama Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833 Masehi. Ketika ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan berkembang, keamanan terjamin, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Masa dinasti Abbasiyah adalah masa yang paling produktif dalam pemikiran dan karya intelektual, yang sebagian besar karya-karya itu tetap berpengaruh kepada seluruh kaum muslimin hingga sampai saat ini. Maka Harun ar-Rasyid dipandang banyak ahli sebagai tokoh tonggak dalam sejarah perkembangan paham Sunni. Dinasti Abbasiyah tersebut disebut dengan zaman keemasan Islam. Kesimpulan pada materi ini yaitu dapat saya sampaikan bahwa kita sebagai umat muslim, kaum muslim hendaknya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan antar sesama umat muslim. Kita sebagai umat muslim hendaknya menghindari perbuatan yang memicu fitnah-fitnah, pertikaian, dan perselisihan, karena hal tersebut hanya akan menyebabkan perpecahan. Materi ini sangat berguna bagi kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia yang sangat beragam untuk menerapkan perilaku tetap menjaga kesatuan dan menghindari pertikaian untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.